warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang akuntansi kantor pusat dan cabang untuk pertemuan ke-9 di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2, di mana kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita bagaimana sih ketika ada kantor pusat dan cabang memiliki special relationship problem nantinya ya. Contohnya misalkan nanti ada transfer kas dari cabang, terus misalkan nanti ada transfer kas dari cabang ke cabang, atau mungkin dari inventory dari cabang 1 ke cabang 2 dan yang lain. Karena kita di sini akan lebih detail lagi bagaimana sih hubungan antara kantor pusat dan cabang ketika misalkan kantor pusat tersebut memiliki lebih daripada satu kantor cabang. Nah, seperti yang dibahas di sini, nanti di samping hubungan biasa antar kantor pusat dan cabang, terdapat juga hubungan lain yang menimbulkan masalah khusus di dalam bidang akuntansi khususnya ya. Ketiga hubungan tersebut adalah misalkan tadi transfer kas antar cabang, transfer barang antar cabang ke cabang, dan pengiriman barang dari cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga eceran. Nah, itu bagaimana nanti kita akan melakukan pencatatan, pengakuan, serta pengukuran dalam akuntansinya. Nah, sekarang kita bahas dulu berkaitan dengan kasus yang pertama, yaitu adanya transfer kas antar cabang. Nah, biasanya kegiatan cabang terbatas pada transaksi antara kantor pusat dan pihak luar saja ya. Tetapi dalam kondisi tertentu, misalkan ya, kantor pusat juga bisa mengotorisasi atau melakukan direct secara langsung atau memberikan perintah kepada langsung ke kantor cabang tertentu gitu ya, untuk mentransfer aset tertentu dari cabang ke cabang lainnya. Daripada membuka akun khusus dengan cabang lain, cabang biasanya menyelesaikan transaksi tersebut melalui akun kantor pusat. Sebagai ilustrasi contoh, misalkan di sini cabang 1 mengirimkan uang sebesar 1.000 ke cabang 2. Transaksi ini akan mengakibatkan sebagai berikut. Nah, untuk kantor pusat dia akan mencatat, nah, yang pertama kali kita harus perhatikan dulu deh untuk cabang 1 dulu. Nah, untuk cabang 1 tadi kan disuruh mengirimkan uang sebesar 1.000 ke cabang 2. Otomatis kasnya dia pasti berkurang ya. Cash di kredit berkurang. Nah, di sini pakai akun yaitu rekening khusus kantor pusat ya, atau home office sebesar 1.000. Nah, untuk cabang 2 karena dia mengetahuinya ini akan ditransfer dari pusat, maka otomatis uangnya walaupun di cabang 1 akan, tapi di sini merupakan perintah dari home office, maka jurnalnya adalah cash pada home office senilai 1.000. Nah, untuk kantor pusat tinggal melakukan pengkreditan rekening khusus kantor cabang 1 dan rekening khusus kantor cabang 2 untuk didebit. Jadi tadi branch 2 pada branch 1 ya, 1.000. Saya rasa ini cukup dimengerti, cukup paham ya, berkaitan dengan transfer kas antar cabang. Nah, bagaimana kalau misalkan special problem berkaitan dengan adanya transfer barang dagang antar cabang? Nah, berarti di sini misalkan kantor pusat memerintahkan nanti suatu cabang untuk mentransfer barang ke cabang lain. Transaksi ini juga biasanya diselesaikan melalui akun home office ya. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menanggung nih biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan normalnya dibebankan ke cabang yang menerima barang. Meskipun demikian, cabang tidak boleh dibebankan biaya pengangkutan yang berlebihan. Nah, itu maksimal biaya yang menjadi tanggungan adalah sebesar biaya seperti pengiriman biasa dari kantor pusat. Biaya pengangkutan yang lebih besar dari itu ditanggung oleh kantor pusat. Jadi kalau misalkan nanti ada biaya pengiriman, biasanya adalah 5.000, terus misalkan dari cabang A ke cabang B terus menghasilkan biaya pengangkutan lebih besar jadi 10.000, maka nanti selisihnya akan ditanggung oleh kantor pusat. Sekarang kita langsung masuk saja ke ilustrasi. Nah, sebagai ilustrasi, kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang 1 senilai 4.500. Berarti nanti ada shipment from kantor pusat 4.500 ya, ke shipment to branch 1 ya, atau ke rekening khusus kantor cabang 1 senilai 4.500 nantinya. Nah, dengan biaya pengangkutan 6.000, berapa hari kemudian kantor pusat memerintahkan cabang 1 untuk mengirimkan barang dagang tersebut ke cabang 2, di mana cabang 1 membayar biaya pengangkutan untuk ke cabang 2 450. Seandainya transfer cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat, maka biaya pengangkutan akan sebesar 650. Nah, di sini kita lihat jurnal yang akan dibuat. Sekarang kita lihat dulu deh. Tadi ya nanti ada shipment sama shipment to, tadi ada shipment from. Nah, sekarang kita lihat dulu. Untuk kantor pusat nanti akan mengakuinya pengiriman barang ke
kantor cabang 1 ya. Berarti nanti jurnalnya adalah pada saat terjadinya transaksi pengiriman barang ke cabang 1, maka nanti branch 1 pada shipment to branch 1 ya, senilai berapa? Di sini kita lihat dulu. Harga dari barang tersebut 4.500, maka di sini pengiriman barang ke cabang 1 adalah 4.500, sedangkan 600 itu untuk biaya pengangkutan. Nah, biaya pengangkutan 600 akan masuk ke rekening khusus kantor cabang 1 atau brand 1 ya, senilai 5.100. Nah, untuk ini nanti dulu yang nomor ininya, ini kita merahkan terlebih dahulu biar lebih paham. Nah, untuk transaksi ini kan berarti akan mengakibatkan pembukuan akan terjadi di kantor cabang 1, yaitu penerimaan barang dari kantor pusat. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, shipment from home office ya, shipment from home office sebesar berapa? 4.500 kan? Karena harga barangnya adalah 4.500. Pada freight in atau biaya angkut 600, maka home office-nya 5.100. Nah, ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ini 600 itu adalah biaya angkut, sedangkan di sini rekening khusus kantor pusat nanti akan dikreditkan sebesar 5.100, sama ya. Di sini ada brand 1, di sini adalah rekening khusus kantor pusat. Nah, terus di soal beberapa hari kemudian kantor pusat memerintahkan untuk mengirim barang dagang tersebut ke cabang 2. Nah, berarti di sini akan ada muncul pengiriman barang dari cabang 1 ke cabang 2 atas perintah kantor pusat. Cabang 2 dia mengetahuinya nanti barang tersebut akan dikirim berdasarkan perintah kantor pusat ya. Berarti yang kita harus pahami dulu, kita harus mengeluarkan yang tadi shipment from home office-nya 4.500 dikreditkan karena barang tersebut akan ditransfer ke cabang 2. Terus ada freight in yang tadi kan sudah include sama barangnya, maka kita masukkan dikreditkan juga 600, dan ada cash senilai 450 yaitu biaya angkut 450, sehingga nanti akan muncul di situ home office-nya 5.550. Nah, ini 5.550 yang nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening khusus kantor pusat. Nah, bagaimana untuk pembukuan kantor cabang 2? Nah, tadi ya, ini patokannya berarti dari sini nih. Sekarang kita lihat cabang 2, tadi kan dia hanya mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang akan dikirimkan dari kantor cabang 1 memang, tapi atas perintah kantor pusat, maka otomatis harga barangnya tetap kita menggunakan harga barang dasar yaitu 4.500, shipment from home office 4.500, harga barangnya nih freight in-nya sesuai dengan jika seandainya ya biaya pengangkutan tersebut akan sebesar 650, maka di sini kita masukkan freight in 650, maka nanti rekening khusus kantor pusatnya 5.150. Nah, dari sini baru kita bisa melakukan pencatatan di kantor pusat. Bagaimana kita melakukan pencatatan di kantor pusat? Tadi atas pengiriman barang dari barang 1 ke barang 2 ini tetap sama ya, 4.500 ya. Nih 4.500. Maka nanti di sini shipment to branch 1, shipment to branch 2. Jadi ini hanya transfer aja, transfer pengiriman barang dari 1 ke 2. Maka di sini 4.500. Nah, untuk branch 2 karena branch 2 mengakui harga dari keseluruhan rekening khusus kantor pusat atas pengiriman barang tersebut 5.150, maka di sini kita akan tulis branch 2 5.150, sedangkan branch 1 mengakuinya adalah 5.550. Nah, ini 5.550. Maka akan timbul yaitu kelebihan atas freight on interbranch transfer senilai 400. Nah, inilah yang menjadi loss from freight atau rugi dari beban angkut. Nah, senilai 400. Nah, ini yang menjadi catatan yang harus dilakukan oleh si kantor pusat. Sama juga contoh yang di modul apa yang saya kasih kepada kalian. Misalkan nih contoh ya. Di sini kantor pusat mengirimkan barang ke kantor cabang M senilai 100 juta dengan biaya pengiriman 2 juta. Berapa hari kemudian cabang Y kehabisan persediaan, sehingga kantor pusat memerintahkan cabang M yang lokasinya lebih dekat untuk melakukan pengiriman barang tersebut ya dengan biaya angkut atau biaya pengiriman 1.200. Sedangkan jika pusat langsung mengirim barang Y, biaya pengiriman adalah 1.800. Nah, dalam pengiriman barang ke dagang ke Y dan dari M mengakibatkan total biaya pengiriman kan awalnya adalah 2 juta nih.
Terus di sini tambah 1.200.000, otomatis kan total biaya pengiriman 3.200.000, sama seperti yang tadi ya, 3.200.000. Nah, selisih dari biaya pengiriman ke kantor cabang Y, maka nanti akan timbul sebesar 1.400.000, yang itu yang disebut sebagai loss on excessive freight charge, atau kerugian dari selisih biaya pengangkutan ya, yang akan diakui pada laporan laba rugi periode berjalan. Nah, ini contohnya tadi sama, dia mengirimkan barang senilai 100 juta, maka shipment to branch 1 gitu ya, atau M 100 juta, ada cash 2 juta, maka branch M-nya akan rekening khusus kantor M-nya akan senilai 102 juta. Sedangkan kantor M atau cabang M, dia akan mencatat shipment from home office senilai 100 juta, terus ada freight in 2 juta, ada home office 102 juta. Nah, bagaimana untuk pengiriman cabang M ke cabang Y? Di M ke cabang Y, maka tadi saya bilang, dia berapa sih shipment from office-nya? Tetap 100 ya. Terus freight in-nya karena sini sudah dibayarkan sama kantor pusat, maka menjadi harus dilakukan pencatatan, karena ini adalah merupakan biaya yang timbul di perusahaan itu. Maka nanti ada muncul freight in 2 juta, ada cash nantinya 1.200.000, itu adalah pengiriman dari kantor M ke cabang Y. Nah, akan tetapi kita bisa lihat di sini cabang Y, dia hanya mencatat shipment from home office itu sesuai dengan harga pokok barangnya 100 juta, freight in-nya 1,8, yaitu biaya pengiriman jikalau kantor pusat ke kantor cabang tersebut, ke cabang Y tersebut langsung mengirimkan gitu ya, maka nanti home office senilai 118. Nah, sama saja, berarti nanti ke pencatatan yang terakhir yang dilakukan oleh kantor pusat, yaitu branch Y, berapa yang diakui home office rekeningnya 101.800.000 gitu ya. Terus pada branch M ini 103.2, ini dapat dari home office-nya. Terus juga di sini ada shipment dulu, shipment itu sama ya, shipment to M dan shipment to Y 100. Nah, maka nanti akan timbul selisih sebesar 1,4, yaitu yang didapat dari 3,2 dikurangi 1,8, karena adanya terjadinya kerugian atas pemborosan biaya pengiriman. Itu yang disebut dengan bagaimana problem ketika adanya pengiriman antar cabang, sehingga mengakibatkan otomatis biaya angkut double ya, sama seperti tadi yang ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu pengiriman barang dagang cabang dengan harga di atas kosnya atau dengan harga eceran. Nah, bisa juga sih kalau misalkan kantor pusat dapat mengirim barang tersebut ke cabang pada harga selain kos, atau ada margin keuntungan nanti di situ. Tapi tetap pada saat di laporan nanti keuangannya tetap harus dilakukan adjustment atas pengiriman barang tersebut yang terdapat margin profit atau adanya keuntungan lebih gitu ya, yang dikirimkan dari kantor pusat ke kantor cabang. Nah, di sini kita bisa lihat pengiriman barang dagang pada harga di atas kos atau biaya tersebut lebih tinggi daripada kos yang seharusnya. Billing atas pengiriman barang oleh kantor pusat memungkinkan penggunaan harga di atas kos. Hal ini dilakukan gitu ya untuk menyembunyikan informasi tentang laba kotor cabang yang sebenarnya dari pegawai kantor cabang. Nah, ini sebenarnya hanya sebagai alternatif untuk pengendalian internal saja sih, yang dikemungkinkan supaya nantinya para pegawai di kantor cabang tersebut tidak mengetahui secara penuh akan laba yang seharusnya disajikan gitu ya. Nah, kebijakan ini juga dilakukan sebagai alat untuk membagi beban pembelian dan penanganan barang dagang, juga biaya-biaya lain yang berkaitan dengan hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi intinya adalah membagi beban pembelian dan penanganan barang. Nih, ya. Nah, pada saat cabang menerima pengiriman barang, maka nantinya cabang akan mencatat harga yang tertera dalam faktur yang menyertai barang. Jadi kan harga fakturnya itu yang misalkan tadinya harganya 5.000, tapi situ sudah ada margin keuntungan 20%, berarti kan ada 1.000 keuntungan. Bahkan nanti kantor pusat akan mengirimkan billing tagihan atau invoice atau faktur senilai 6.000 gitu loh maksudnya.
Bila tagihan ke cabang melebihi kosnya, maka laba yang dihitung cabang akan lebih kecil dibandingkan laba yang sebenarnya. Iyalah, yang tadinya harusnya misalkan dia jual harga 10.000, kosnya 5.000, ini kan kosnya jadi 6.000, maka akan turun yang EBIT-nya akan turun sebesar 1.000 ya, atau labanya tadi akan turun sebesar 1.000. Nah, inventory yang laporkan oleh cabang akan naik ya. Iya, kelebihan inventory COGS pasti akan naik karena inventorinya tersebut kalau belum terjual kan otomatis yang tadinya 5.000 menjadi 6.000 kan, ada selisih 20% keuntungan. Nah, inilah yang akan menyebabkan inventory yang dilaporkan cabang akan dilaporkan dengan angka yang lebih tinggi. Dari hal ini harus diakui oleh kantor pusat. Jadi ngerti ya kantor pusat karena kenapa inventory lebih tinggi, karena harga barang tersebut sudah include dengan margin keuntungan. Nah, misalkan barang dagang dengan harga perolehan 10.000 dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20% di atas harga perolehan. Transaksi ini akan dicatat sebagai untuk kantor pusat. Nanti sama ya seperti yang sebelumnya, shipment to branch. Tapi kan ini kalau sebelumnya nggak ada ini ya karena dia nggak ada margin. Nah, sekarang ada margin. Berarti berapa sih di situ? Nah, di sini ada shipment to branch sebesar 10.000. Terus ada unrealized interco inventory profit atau unrealized profit, boleh disingkat, senilai 2.000. Itu dapat dari mana? 20% dikali dengan 10.000, hasilnya adalah nanti rekening khusus kantor cabangnya 12.000. Nah, akan tapi cabang nggak ada tuh berkaitan dengan berapa sih keuntungan yang didapatkan gitu ya, nggak ada pencatatan 2.000 tersebut, tapi mengakui bahwasannya si promo office itu bernilai 12.000 sesuai dengan harga yang tertera dalam faktur. Nah, nantinya pada akhir periode misalkan ya, branch melaporkan inventory 8.400 dan COGS senilai 3.600. Dari sudut pandang kantor pusat, nanti inventory tersebut kan seharusnya adalah 7.000, yaitu dapat 8.400 dikali dengan dikali 100 dibagi 120 atau dibagi 120%. Nah, hasilnya 7.000 ya. Dan COGS juga demikian, harusnya 3.000. Maka nanti di sini laba cabang yang harusnya dinaikkan 600, barang terjual gitu ya oleh cabang 3.600 dikali dengan 12.000 sama dengan 30%, dan laba terrealisasi sama dengan nanti 30% dikali 2.000 sama dengan 600. Nah, inilah yang harus dilakukan adjust nantinya nih, 600, karena adanya bagian laba dari hasil tadi kenaikan harga kenaikan harga di atas kos. Nah, misalkan cabang melaporkan laba 5.000 nih, maka jurnal yang dibuat kan kita lihat dulu ke sini ya. Nih, income summary pada home office, berarti ini cabang mentransfer 5.000 tersebut ke pusat. Nah, income summary dia udah menutup nih, income summary pada home office senilai 5.000. Nah, si kantor pusat untuk menutup laba cabang nanti kan pada branch income senilai 5.000. Nah, akan tapi di sini harus juga melakukan penyesuaian berkaitan dengan unrealized profit. Karena tadi kita tahu harga barang tersebut ada 20% keuntungan kan. Maka di sini kalau kita lihat hasilnya adalah unrealized interco gitu ya, in profit sebesar 600 pada branch income senilai 600. Nah, untuk menutup laba cabang ke akun inventory maka nanti tinggal dilihat dari sini semuanya kita tutup. Branch income pada income summary senilai 5.600. Nah, jadi gitu ya. Contoh juga misalkan yang di sini. Nah, jadi gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh juga. Sama ya sepertinya. Nih, pusat membebankan margin laba ke dalam barang dagang tersebut. Kita langsung saja contoh. Pusat mengirimkan barang dagang senilai 100 juta ke cabang. Kebijakan penetapan harga perusahaan, pusat membebankan margin laba sebesar 20%. Maka nanti akan mencatat nih pusat ya, sama ya. Shipment to branch gitu ya. Unrealized profit dikredit sama branch. Di debit senilai 120 sama kayak tadi. Nah, secara kesimpulan maka nanti gini ya, kantor pusat branch, shipment to branch, unrealized profit, shipment untuk cabang, shipment from HO atau home office pada home office senilai 120 karena dia langsung mencatat pengiriman barang tersebut sesuai dengan invoice 120. Nah, jelas ya. Nah, contohnya lagi di sini
Pembebanan margin laba 20% tersebut mengakibatkan tadi ya shipment from AO lebih besar 20% nilai 20% betul atau 20 juta. Yang mengakibatkan harga pokok cabang juga akan lebih tinggi senilai 20 juta yang akhirnya laba cabang akan lebih rendah senilai 20 juta. Itu pasti. Karena nanti pada saat menghitung EBIT kan penjualan atau gross profit kan tadi penjualan dikurangi COGS. Nah, COGS-nya di sini aja udah lebih tinggi 20 juta, otomatis nantinya untuk laba kotor suatu perusahaan atau margin kotornya akan lebih rendah senilai 20%-nya atau 20 juta di sini. Pada akhir periode pusat akan mencatat laba dari cabang tersebut atau understate atau di bawah catatan ya, atau lebih rendah 20 juta dan menambahkan dengan realisasi laba yang ditangguhkan 20 juta sebagai jurnal penyesuaian. Tadi saya bilang harus dilakukan jurnal penyesuaian penambahan 20 juta tersebut. Nah, contoh ya, misalkan penjualan cabang di akhir periode adalah 200 juta dikurangi dengan harga pokok, otomatis kan nantinya sama dikurangi dengan biaya operasional 30 juta, maka nanti cabang akan melaporkan 50 juta. Nah, ini akan lebih rendah 20 juta yang seharusnya nantinya kalau kita pahami sebenarnya adalah laba dari cabang tersebut adalah 70 juta kan, karena 20 jutanya ini sebenarnya adalah keuntungan yang sudah diakui di awal ya, karena harga barangnya tersebut sudah ada margin 20%. Nah, maka jurnalnya nanti ini sama income summary pada home office 50 juta, branch pada income from branch senilai 50 juta ya. Unrealized profit on branch pada income from branch senilai 20 juta. Nanti kalau ditutup tinggal income from branch pada income summary senilai 70 juta ya, tambahin lagi di sini. Nah, terus yang keempat, laporan gabungan jika barang dagang dikirim ke kantor cabang pada harga selain cost. Sama ya tadi ya. Misalkan ini lanjutan dari yang tadi, tapi di sini laporan gabungannya. Di sini kita bisa lihat ada ini kantor pusatnya, home office-nya ya, ini kantor pusat, ada laporan posisi keuangan, statement of financial position. Seperti ini ada aset, liabilities plus stakeholder equity yang total aset adalah 276.500, sedangkan di sini juga sama, total liabilities plus SA 276.500. Nah, yang harus kalian perhatikan ada di sininya nih. Ya, branch dan merchandise inventory. Ya. Sedangkan yang di sini yang harus kalian perhatikan ada home office, das merchandise inventory. Nah, kita lihat dulu di sini. Maka nantinya laporan gabungan antara financial statement dari home office dan kantor cabangnya seperti ini. Cash-nya tinggal kalian jumlahkan 25 tambah dengan 10. Aduh, ini saya salah. Harusnya di bawah. Nah, untuk account receivable juga tinggal kalian tambahkan 20 tambah 60. Terus ada merchandise inventory. Nah, ini yang menjadi dasar. Merchandise inventory-nya kenapa 140? Sedangkan kita tahu di sini ya, di sini adalah 100 dan di sini adalah 45, harusnya 145 ribu ya. Tapi di sini kenapa 140? Kita bisa lihat di sini ada di kantor pusat ada bacaan unrealized interco profit senilai 5.000. Nah, itu secara gampangnya berarti harus dikurangi 5.000 jadi 140. Kalau kita lihat di sini penjelasannya, inventory yang ada di cabang 45 terdiri dari yang berasal dari luar dan pembelian dari kantor pusat 25 juta yang ditagihkan dengan margin 25% ya. Sehingga inventory tersebut harus disesuaikan yaitu sebesar 5.000. Dengan demikian inventory pusat menjadi 100 juta plus 100.000 plus 40.000 ya, jadi 140.000 ya. Nah, ini yang menjadi perhitungannya. Tapi kalau kalian mau lihat gampang, tadi lihat di situ aja ada unrealized profit, berarti di situ berkaitan ada margin keuntungan yang dikirimkan dari kantor pusat ke kantor cabang atas shipment to branch-nya ya.
Nah, ini contoh lagi, misalkan di sini ada transaksi yang jurnal yang terjadi selama tahun 2010. Ini tinggal dibahas saja sih sebenarnya. Contoh ada pembelian kredit, purchase account payable senilai 220. Di sini juga ada purchase account payable 25.000. Ini contoh-contoh aja ya. Pengiriman barang ke kantor pusat, cabang, ini nggak ada hubungannya ya. Ini pembelian secara kredit masing-masing kantor pusat dan kantor cabang. Pengiriman barang ke kantor cabang costnya 40-an, margin 25%. Nah, berarti bagaimana tadi? Di sini harganya 48, ada margin 25%, maka otomatis 12.000. Maka nanti branch, shipment to branch pada inventory, pada unrealized profit senilai 12.000. Jadi otomatis di sini nanti akan berubah shipment from HO-nya jadi 60.000 pada home office. Nah, penjualan secara kredit sama-sama account receivable pada account receivable sales. Di sini dia menggunakan metode periodik ya. Jadi kita tidak menggunakan COGS pada inventory. Nah, pengiriman pembayaran piutang cash pada account receivable senilai ini sama 305. Ini contohnya sudah dikasih tahu ya, walaupun jumlah angkanya kalian tinggal tambahkan, misalkan penerimaan pembayaran piutang sebesar 305.000 gitu ya. Pembayaran utang, pembayaran biaya, pengumuman dan pembagian dividen oleh kantor pusat. Ini biasa aja ya untuk jurnalnya. Nah, nih biaya setoran dari kantor cabang ke kantor pusat. Nah, bagaimana? Sama seperti yang materi di pertemuan sebelumnya, yaitu ada home office pada cash senilai 30.000. Nah, di sini juga ada cash pada branch senilai 30.000. Ini ada setoran dari kantor cabang ke kantor pusat, biasanya berkaitan dengan investasinya ya. Nah, depresiasi aset tetap, ingat di sini asumsinya kalau di sini berarti masing-masing cabang atau pusat memiliki inventory ya, maka depreciation expense pada akumulasi depreciation ini juga sama. Nah, penutupan akun inventory awal, income summary merchandise inventory senilai ini 100 berarti. Oh, itu 1 Januari, sorry ya. Apa deh, biarin. Oke. Income summary pada merchandise inventory 1 senilai 45.000. Nah, pencatatan inventory ending tadi ada untuk home office 80.000. Terus ada branch from outsider 10.000, from home office at price bill senilai 20.000, maka 30.000. Nah, ini untuk informasi ini sudah diketahui ya dalam hal ini ya. Untuk melakukan pencatatan di ending inventory. Jadi kalian hanya perlu memahami bagaimana jurnal berkaitan dengan nantinya ketika ada pencatatan ending inventory. Ini sama seperti pembuatan adjustment saja. Kalau misalkan kita ada inventory akhir senilai segini, berarti kan nanti kan rumusnya adalah income summary pada merchandise inventory beginning, terus merchandise inventory ending pada income summary. Sama juga seperti